Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali pada konten baca buku, dan kita akan melanjutkan membacakan yakni buku yang berjudul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, wa karya Abu Umar Abdillah, yang diterbitkan oleh penerbit Wafa Press. Ini buku cetakan pertama di bulan September 2009. Kita akan membacakan pada halaman yakni halaman 111 pada buku ini, yakni dengan judul Tabur Bunga di Atas Pusara. Tabur bunga menjadi rangkaian yang telah menyatu dengan urusan mayit. Prosesi pemakaman serasa hambar tanpanya. Ketika mengantar jenazah, barisan paling depan mendahului pembawa mayit sembari menaburkan bunga sepanjang jalan hingga di tempat mayit dikebumikan. Bunga ditaburkan di dalam kuburan setelah mayat dimasukkan, juga di atas pusara usai jenazah dimakamkan. Tabur bunga juga dilakukan sebagian orang ketika ziarah kubur setiap hari Kamis sore, hari-hari pertengahan bulan Sya'ban, atau hari-hari awal di bulan Muharram. Berkhasiat menghentikan siksa. Sekian banyak orang yang melakukan ritual tabur bunga di atas pusara, beragam pula maksud dan keyakinannya. Meskipun ada juga yang hanya ikut-ikutan. Sebagian orang Islam melakukannya agar siksa bagi penghuni kubur diringankan. Paling tidak sampai bunga tersebut menjadi kering. Mereka mendasarkan keyakinan tersebut dari sebuah hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW melewati dua kuburan lalu bersabda, sesungguhnya keduanya tengah diazab, dan mereka tidak diazab karena sesuatu yang besar dalam pandangan mereka. Yang pertama tidak bersih diri ketika kencing, sedangkan yang satunya lain gemar mengadu domba, namimah. Setelah itu beliau mengambil pelepah daun kurma, lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian, dan beliau tancapkan ke masing-masing kuburan. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan itu?" Beliau bersabda, "La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa," agar keduanya diringankan siksanya selagi pelepah daun kurma itu masih basah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prasangka buruk kepada mayit. Jika dengan landasan hadis itu seseorang menaburkan bunga di atas kubur, berarti dia telah berprasangka buruk kepada mayit, seakan dia memvonis bahwa si penghuni kubur tengah menghadapi siksa. Karena Nabi melakukan itu atas dasar pengetahuan beliau bahwa kedua penghuni kubur itu tengah diazab, dan Nabi tidak melakukannya untuk setiap kuburan muslim yang dijumpainya. Tapi atas dasar pengetahuan yang mana mereka menaburkan bunga untuk meringankan siksa. Karena itulah Al-Qadi Iyad mengingkari tindakan semacam itu dan memberikan alasan, karena tindakan Nabi yang menancapkan pelepah daun kurma di atas kuburan itu merupakan sesuatu yang gaib. Hanya Nabi yang diberitahu, yakni keduanya tengah diazab. Imam Al-Kitabi juga berpendapat yang sama, termasuk terhadap orang yang meletakkan daun kurma atau yang lain di atas kuburan sebagai ganti pelepah kurma. Lebih menyerupai orang musyrik.
Bunga merupakan pengganti yang terlalu jauh bila disetarakan dengan pelepah daun kurma. Apalagi umumnya bunga yang dipakai dan cara menaburkannya lebih mirip dengan tradisi orang musyrik ketika melakukan sesaji. Padahal barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Demikian Nabi mengingatkan. Ditambah lagi mengkhususkan hari-hari tertentu untuk mengunjungi kuburan dan menaburkan bunga di atasnya tak ada tuntunannya. Bahkan Nabi bersabda, "Wala taj'alu qabri 'idan," dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id. Hadis riwayat Abu Dawud. Yakni tempat yang dikunjungi secara berulang-ulang setiap kali datang waktu atau hari tertentu. Jika kuburan Nabi tidak boleh dijadikan id, yang lain tentu lebih tidak layak. Wallahu a'lam.